Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal 'afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah waf'alul khairat la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat-Nya kepada kita, di antara nikmat iman dan Islam, terutama nikmat sehat badan baik rohani maupun jasmani. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan ke mahariban alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia, terutama kebahagiaan akhirat. Karena dengan takwa pula kita akan mendapatkan keselamatan dunia, begitupun keselamatan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi wabah pandemi ini, kita melihat betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Artinya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kematian adalah suatu yang pasti yang dihadapi seluruh makhluk manusia. Kematian juga merupakan gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya manusia tidak dapat mengingkari akan kematian, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menginformasikan pula kepada kita di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya kalian adalah mati, kemudian Allah menghidupkan kalian,
kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian. Maha suci Allah yang akan mengembalikan kita semua ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 28. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Dalam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah buktikan melalui proses kematian. Manusia yang awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan kembali dalam akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mempersiapkan diri kita membawa bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, sudah seberapa banyakkah bekal yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Ibnu Katsir, setidaknya ada 3 bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Yang pertama, beliau menyampaikan yang pertama untuk kehidupan kita di akhirat adalah memperbanyak amal sebaik mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Kuasa atas segala kerajaan, dan dialah Allah yang Maha menguasai atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Dialah Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa amalan yang terbaik itu? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in khalla." Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang rutin, berkelanjutan meskipun itu sedikit. Demikian amalan kebaikan apapun yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dikerjakan secara istiqamah, ia akan menjadi amalan terbaik kita untuk menuju kehidupan kita di akhirat kelak. Poin yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menjelaskan yang kedua, yaitu amalan yang kelak pahalanya mengalir. Ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, akan tetapi pahala itu akan terus mengalir ke dalam kubur kita. Setidaknya melalui hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu Muslim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, yang akan menemani kita di dalam kubur kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yaitu
anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Katsir menyampaikan poin yang ketiga, yaitu amalan yang perlu kita lakukan untuk kehidupan kita di akhirat kelak, yaitu senantiasa membaca doa agar kelak kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah merupakan idaman bagi semua kaum muslimin atau muslimat. Tanda kita diberikan husnul khatimah apabila ketika kita meninggalkan dunia ini mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Demikian hadirin amalan-amalan yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ta'un wal mihan ma dhahara minha wa ma batan والشدائد والظالمين والحاسدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.